azab neraka Allah. Itu yang saya tak takut. Saya terima segala Ku turutkan cahaya di hadapan berliku. Muhammad Izam Arsad atau Izam Iwai, yang dulu populer menyanyikan lagu Satu Nama Tetap di Hati pada era 90-an, kini berubah setelah ia terkena lumpuh setengah badan pada tahun 2019 yang membuat fisiknya tak sekuat dulu. Di balik senyuman di wajahnya itu, ada penderitaan yang harus ditanggung. Namun, ia tidak patah semangat menjalani kehidupan. Meski menyadari fisiknya tak sekuat dulu, Izam masih tetap berusaha kuat untuk mencari rezeki. Izam merupakan vokalis sekaligus pendiri dan pemimpin utama dari grup musik Iwai. Ia memulai karirnya saat ia masih remaja, dan kala itu, ia pergi dari kampung halamannya menuju kota besar, untuk mengadu nasibnya dengan mengamen. Namun, lika-liku kehidupan panjang mengamen di ibu kota tidak lekas merubah nasibnya, bahkan ia pernah tidak makan berhari-hari dan tidur di emperan toko. Akhirnya, karena usaha dan kerja keras dalam menjalani lika-liku perjalanannya, Izam pun sukses menjadi seorang musisi terkenal. Kumpulan AI dibentuk pada tahun 1987 di Parit Buntar Perak, Malaysia, dengan formasi awal diisi oleh Amir sebagai gitaris utama, dan Izam Arsad sebagai vokalis, Kis sebagai gitaris kedua, Ari sebagai bass, dan Men sebagai drummer. Awalnya, grup ini diberi nama Mentari, yang diberikan oleh saudara kembar Amir sang gitaris utama, dan sebelum menjadi band terkenal, grup ini hanya tampil di undangan pesta-pesta, klub, konser mini, dan pesta pernikahan di seluruh Malaysia. Akhirnya, grup ini mulai dikenal luas setelah mengikuti kompetisi juara kumpulan musik Tenggara 88 pada tahun 1988, dan pernah mendapat kesempatan untuk merekam sebuah lagu dalam album kompilasi War Rock 3, 1989. Namun sayangnya, pada tahun 1990, Kis, Ari, dan Men memutuskan keluar dari Mentari karena mereka bertiga ingin bergabung dengan grup lainnya, dan pada akhirnya, kumpulan Mentari bubar setelah keluarnya drummer dan hanya menyisakan Izam sang vokalis dan Amir sang gitaris utama saja. Namun, Izam dan Amir menghidupkan kembali grup tersebut, dengan pergantian personel dan mengganti nama grup tersebut menjadi Nobel Angel, dan selama 2 tahun berlalu Nobel Angel bergonta-ganti personel, grup ini mengubah kembali nama kumpulan ini menjadi The Ugly. Pada tahun 1993, ketika mereka sedang manggung di acara pernikahan, seorang produser tertarik dengan grup band ini, dan di tahun tersebut, mereka menandatangani kontrak dengan Fantasia Music City atau FMC, dan memulai untuk rekaman album perdana mereka. Namun, ketika proses rekaman baru 50% rampung, keempat personel memutuskan untuk keluar, dan grup ini menyisakan formasi awal yaitu Izam dan Amir. Kemudian, The Ugly menambahkan personel baru, yaitu Ijam sebagai bass dan Masni sebagai drummer. Pertemuan inilah yang menjadi titik tolak penggantian nama kumpulan The Ugly menjadi AE. Pemilihan nama grup tersebut merupakan pilihan nama yang paling tepat karena menurut mereka kekuatan Izam tampak seperti mata, dalam terjemahan bahasa Inggris Eyes, maka dengan itu, pilihan nama terakhir mereka adalah kumpulan AE. Pada tanggal 17 Maret tahun 1994, mereka melanjutkan rekaman mereka yang tertunda untuk album perdana mereka, Mekar, di mana salah satu lagu dari album tersebut, Nafas Cinta Terakhir, menjadi hits yang melambungkan nama AI di industri musik Malaysia. Di tahun berikutnya, pada tahun 1995, AI merilis album kedua bertajuk Satu Nukilan Abadi di bawah label yang sama, dan dalam album ini, grup ini mendatangkan gitaris kedua, Kamal.
Album Satu Nukilan Abadi mendongkrak nama AI di belantika musik Malaysia, dan album ini terjual hingga 200.000 unit, dan hampir semua lagu dalam album ini menjadi hits dan diputar di radio-radio Malaysia. Tahun berikutnya pada 1996, AI merilis album ketiga bertajuk Semakin Menjadi-Jadi yang terjual 175.000 unit. Meski penjualan albumnya lebih rendah dari sebelumnya, namun tetap memegang rekor penjualan tertinggi pada tahun itu. Lagu-lagu populer dari album ini adalah Untukmu Sayang, Setelah Dirimu Ku Kenali, Hingga Tiba Saat Ini, Dalam Sutra Putih Cintaku, Kau Tetap di Jendela Kenanganku, dan Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Setelah sukses dengan album Semakin Menjadi-Jadi, mereka kembali ditawari kontrak untuk memproduksi album keempat. Namun ketika itu, AI kembali dilanda perpecahan ketika Kamal, Ijam, dan Masni memutuskan untuk hengkang, sehingga hanya Izam dan Amir yang tersisa untuk meneruskan perjuangan AI. Setahun kemudian, AI menambahkan personel baru, yaitu Bet sebagai bass, dan Taufik sebagai drummer. Maka pada tahun 1997, AI merilis album keempatnya yang bertajuk Lebih Hebat Lagi, dan lagu-lagu yang populer dari album ini adalah Satu Nama Tetap di Hati dan Kerana Keangkuhan. Satu nama, satu masa dulu. Album ini sempat mengalami sedikit penurunan ketika berhasil terjual hingga 100.000 unit karena isu pembajakan yang melanda Malaysia pada saat itu, dan resesi ekonomi sedang melanda Asia, atau di Indonesia sendiri dikenal sebagai krisis moneter. Kemudian pada akhir tahun 1998, AI merilis album kelima mereka yang berjudul Mahkota Impian. Album ini menampilkan drummer baru AI, yaitu Arbi, menggantikan Taufik yang mengundurkan diri. Album ini terjual sebanyak 15.000 unit di Malaysia dan 50.000 unit di Indonesia. Di tahun-tahun berikutnya, AI tidak lagi mengeluarkan lagu-lagu barunya, dan akhirnya, kumpulan ini dikabarkan bubar setelah Izam sang vokalis memutuskan untuk hijrah dan mendalami agama. Izam kemudian bergabung dengan kelompok dakwah tablik, dan menghabiskan lebih dari 10 tahun berkeliling masjid untuk memperbaiki diri. Namun, Izam sendiri telah mengkonfirmasi jika kumpulan AI tidak pernah bubar, namun grup AI hanya aktif ketika ia menerima undangan saja. Dan seiring berjalannya waktu, grup AI mulai redup akibat munculnya penyanyi-penyanyi baru di Malaysia, juga karena banyaknya invasi musik Indonesia yang bermunculan saat itu. Setelah kurang lebih 16 tahun Izam vakum dari bermusiknya, perlahan ia kembali ke panggung dengan membawakan lagu-lagunya dengan lebih bertemakan religius. Bagi Izam, musik juga bisa menjadi sarana untuk berdakwah. Kemudian Izam mulai mengubah lirik lagu-lagu dengan nuansa religi, yang memiliki makna spiritual yang kuat. Namun, meski kembali ke dunia musik, Izam tetap mengalami pergulatan batin, yaitu ia ingin tetap berada di jalur dakwah. Namun Izam juga ingin menyapa para penggemarnya yang sudah lama merindukan suaranya. Kembalinya Izam ke dunia musik, grup AI kerap menerima undangan show di berbagai kota di Malaysia, juga undangan ke lintas negara seperti Brunei, Singapura, juga Indonesia yang menjadi peminat besar lagu-lagu AI. Bahkan, hampir 70% warga Indonesia mungkin mengenal lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Tahun 90-an, grup rock AI sangat populer dengan lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Lagu tersebut pun masih populer hingga saat ini. Dahulu, suaranya sering menggema di panggung-panggung megah,
ribuan orang menyaksikan dan bernyanyi bersenandung di bawah lampu konser. Tapi kini, ia berdiri lemas setengah tubuhnya karena mengalami kelumpuhan. Dan kini, Izam bernyanyi bukan untuk ketenaran, tapi untuk bertahan hidup mengamen di ruang-ruang publik. Kini, vokalis utamanya, Izam, telah diuji ketika ia dipastikan menderita kelumpuhan stadium 1 pada akhir 2019. Sebelumnya, Izam masih bisa menerima undangan show meski menggunakan kursi roda. Namun semenjak MCO dimulai atau di Indonesia disebut PSBB akibat adanya pandemi, ia kehilangan sumber penghasilan dan harus mengamen dan mencari sumbangan karena harus menghidupi kedua istri dan anak-anaknya. Awalnya, Ejam merasa kelelahan saat mereka pulang dari sebuah undangan show, dan saat menyetir menuju arah pulang, ia harus meminta bantuan seorang teman untuk mengemudi karena kakinya terasa lelah. Keesokan harinya, ia merasa kesulitan menggerakkan kakinya, dan melalui laporan rumah sakit, Izam dipastikan menderita paraplegi tahap pertama. Ia yang juga memiliki beberapa penyakit lain, seperti darah tinggi, dan gangguan fungsi ginjal, diabetes, yang membuat penyakit stroke semakin parah, yang akhirnya membuat Izam harus menggunakan kursi roda. Yang paling menyedihkan, Izam sempat putus asa dengan keadaannya. Namun ia kini pasrah dan ikhlas, karena semua itu sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Kini, nasib Izam telah berubah yang membuat tubuhnya tak seperti dulu. Namun, dirinya tak patah semangat menjalani hidup dalam mencari rezeki. Meskipun undangan show tidak sebanyak dulu, namun Izam tetap bersyukur karena masih banyak dukungan dari para penggemar yang membuat Izam lebih kuat dan semangat dalam menjalani hidup. Izam juga membuat YouTube pribadinya, yang berisikan tentang kesehariannya, dan di dalam sebuah video, Izam terlihat nampak sedang mengamen untuk mencari sumbangan, dan yang membuat terheran-heran adalah, tidak ada seorang pun yang terlihat menonton di acara itu. Karena kejadian tersebut, banyak netizen yang menotis, mengapa tidak ada yang menonton, apakah tidak ada yang mengenalinya? Netizen Indonesia juga banyak yang turut mengomentari dalam video tersebut, yaitu, andai saja datang ke Indonesia, sudah tentu sangat banyak yang menonton. Selain itu, penggemar lama yang tumbuh bersama lagu-lagu Ai merasa terharu melihat kondisi Izam saat ini, dan banyak yang mengirimkan doa lewat media sosial dan menulis pesan penuh haru. Ada yang menyatakan bahwa suara Izam telah menemani masa remaja, mereka ingin memberi semangat seperti yang pernah mereka terima dari musiknya dan mendoakannya agar cepat pulih kembali. Izam tak hanya musisi tapi bagian dari sejarah bagi remaja yang tumbuh di era 90-an. Selain mencari sumbangan untuk dirinya, Izam juga menyisihkan sebagian dari pendapatan sumbangan tersebut untuk disedekahkan. Meskipun dengan keterbatasannya saat ini, Izam tetap berusaha tegar. Ia juga masih rutin menjalani perawatan dan terapi secara rutin untuk memulihkan kondisi fisiknya. Setelah berita kondisinya menyebar, banyak rekan seindustri ikut memberikan bantuan, seperti musisi-musisi lama termasuk rekan satu generasi dan komunitas musik rock 90-an, juga menunjukkan kepeduliannya. Beberapa konser amal juga diadakan untuk menggalang dana dan membantu biaya pengobatan Izam yang cukup tinggi. Sejak sakit, Izam lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kini ia lebih banyak mengisi waktu dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Dan dalam keadaan sulit, Izam tetap optimis. Ia sering menyampaikan pesan positif melalui media sosial. Menurut Izam, sakit adalah cara Tuhan menegur dan menguji hamba-hambanya. Untuk tempuh semua ni, Allah ampunkanlah dosa. Saya hanya harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan dosa saya. Kalau Allah tak nak sembuhkan saya pun, saya tak kisah. Allah sayang, Allah tegur kita dengan bagi sakit supaya kita sedar. Kalau tidak, kita takkan sedar. Istri dan anak-anaknya senantiasa mendampinginya. Di dalam beberapa wawancara, Izam memuji sang istri sebagai sosok yang paling kuat dan sabar. Ia merawatnya tanpa lelah, mulai dari memberi makan, hingga membantunya berjalan. Cinta dan pengorbanan sang istri menjadi penopang utama bagi semangat Izam untuk terus hidup dan pulih dari kelumpuhan. Kisah Izam bisa menjadi inspirasi
agar tetap kuat dan sabar menghadapi ujian hidup. Meskipun kini ia mengalami kelumpuhan sebagian akibat stroke, Izam tidak pernah menyerah.